Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widyastuti. Hari ini saya akan lanjutkan video yang ketiga dari bedah buku Kiat Jitu Anak Gemar Baca Tulis, yang pada intinya kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, bagaimana membuat anak supaya pandai membaca, pandai penulis, tapi sekaligus gemar baca tulis. Dalam video yang kedua kemarin sudah sampai tahapan bagaimana mengenalkan huruf pada anak. Nah, sekarang adalah bagaimana mengenalkan suku kata pada anak. Misalkan papa, padi, budi, dan lain sebagainya. Salah satu cara yang dilakukan adalah memperkenalkan anak kata-kata pendek yang ada kombinasi dari suku kata yang terdiri dari 2 huruf konsonan dan vokal. Papa, padi, budi, bola, saya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dengan bermain, misalkan dengan alat peraga belajar ya, dengan kertas karton, kemudian kita potong-potong dengan bentuk kotak dan di atasnya kita tuliskan abjad yang membentuk suku kata tersebut. Ini salah satu pengenalan selain buku ya. Kemudian aplikasi mind mapping pada belajar membaca. Nah, mind mapping itu bisa dibuat sendiri yang dengan gambar-gambar yang mewakilinya, misalkan dengan B, ba. B itu bisa suku katanya dengan ba, baju, B, bebek, B, bibir, dan lain sebagainya. Nah, cara ini merupakan cara untuk mencapai phonemic awareness atau kesadaran bunyi dengan cara mendengarkan pelafalan suatu kata secara benar lalu ditirunya. Nah, beberapa strategi dalam belajar membaca dengan metode mind mapping ini yaitu yang pertama gambar. Nah, itu yang penting ya. Gambar yang dekat dengan anak dan mudah diingat anak. Dengan visual biasanya anak ini akan mudah mengingat huruf dengan gambar. Terutama anak-anak yang pelupa itu biasanya melalui gambarnya. Kemudian penyajiannya yang menarik, pola mind mapping serta variasi warna. Nah, ini penting sekali. Karena mengaktifkan fungsi otak kanan supaya optimal ya. Sehingga anak itu merasa nyaman, rileks, dan fresh. Berlatih lebih dahulu. Dalam mind mapping, pemetaan pemikiran perlu dibuat. Makanya perlu latihan lebih intensif terutama bagi anak-anak. Misalkan ambil nama salah satu benda yang akrab dengan anak. Kemudian bersama anak coba memancarkan bagaimana mind mapping tersebut. Cobalah melibatkan pembuatan mind mapping ini dengan anak. Nah, bersabar adalah kunci mengajarkan mind mapping. Misalkan di tengah gambar mind mapping kita tentukan gambar baju kosakata berawalan B. Mintalah anak mencari kata yang berawalan B sebanyak-banyaknya. Beri dukungan mental pada anak dengan support. Aku bisa dan pasti bisa. Selanjutnya adalah tips bagaimana memilih buku dan buku cerita berkualitas untuk anak. Nah, ciri-ciri, nah ini sangat penting ya, karena banyak para orang tua atau bu guru belum tahu bagaimana sih memilih buku cerita atau buku yang tepat untuk anak. Ciri-cirinya seperti apa? Misalkan nih tipnya, misalkan untuk buku bayi usia 0-2 tahun. Bayi bukan hanya merasa nyaman dengan suara orang tuanya, tetapi juga memiliki minat akan benda-benda yang mencolok. Buku-buku berbahan kertas karton yang dilapisi vinil atau kain yang dapat dicuci juga cocok untuk bayi yang sedang mengunyah. Pilih tekstur atau rasa yang tepat. Bayi belajar melalui indera, jadi berikan 2 buku tebal ya, cardboard atau buku berbahan kain yang bisa dikunyah. Buku leaf flap membantu ketangkasan anak. Tombol aktivasi suara. Jadi di buku itu memang bukunya khusus untuk bayi. Di situ bisa dipencet ada suara, kemudian ada bisa dibuka tutup. Kemudian kalau dikunyah itu dia kuatnya. Nah, ini mungkin sedikit mahal, tetapi itulah memang untuk buku bayi itu buku khusus. Cardboard bukunya tebal. Kemudian yang kedua adalah buku khusus untuk usia 3-6 bulan. Nah,
Anda tidak bisa memaksa anak untuk membaca pada usia terlalu dini. Nggak mungkin kita akan memaksakan membaca anak usia 3-6 bulan, jelas. Tapi pada usia ini bayi lebih tertarik menggigit buku. Nah, pada akhir tahun pertama dia mungkin sudah memilih aktivitas favorit. Itu yang seperti tadi, bukunya juga yang besar, kemudian ada gambarnya mencolok warnanya, kemudian ada aktivasi suara, ada nyanyian, ada lagu-lagu ya di dalam situ. Nah, ini yang jelas untuk usia 0 sampai 6 bulan. Berarti yang memang kuat bukunya yang bisa digigit anak. Kemudian buku Batita 2 sampai 3 tahun. Itu biasanya masih menyukai warna yang mencolok, gambar-gambar yang mencolok, cerita berulang yang bertema keseharian. Kata-katanya ritmis dan puitis. Buku yang bergambar dan tidak banyak kata-katanya. Buku berbahan karton, buku leaf flap seperti yang usia sebelumnya ya. Kemudian buku pop up, bersiap-siaplah jika nanti sobek gitu ya, hati-hati ya. Itulah resikonya ya ketika mengenalkan buku kepada anak usia lebih dini, itu pasti mempunyai risiko. Usia Batita adalah masa di mana anak sangat mudah memahami kata dan angka. Nah, pada usia ini anak suka buku dengan tema sederhana, misalnya bunga atau mobil gitu. Bagian-bagian gambar yang bisa digerakkan. Jadi di dalam buku itu bisa digerakkan, bisa dibuka tutup. Juga sangat disukai karena mengayunkan sayap dan memutar roda, membuat bacaan semakin menyenangkan. Misalkan rodanya itu bisa diputar. Kemudian buku anak untuk prasekolah 3-5 tahun. Membaca adalah permainan mengasyikkan bagi anak usia 3-4 tahun. Aktif, kemudian senang dengan buku. Nah, buku bergambar intinya ya. Yang punya banyak pendapat seputar ilustrasi di dalam buku. Anak prasekolah biasanya senang membaca dan belajar tentang dunia luas di luar rumah. Nih sudah mulai ya. Ketika 3-5 tahun itu tema-temanya bisa mulai yang di luar lingkungan anak. Cerita yang runtut memberi kesempatan anak untuk memprediksi, meniru suara, dan bermain kata. Buku-buku dengan tema yang bervariasi, misalkan dongeng, dan buku non-fiksi, buku-buku masa lalu, dan negara lain yang membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Misalkan tentang alam, kemudian hewan di sekitarnya, sampai kehidupan hutan yang eksotik. Juga tema yang dapat merangsang otak anak. Bajak laut, putri duyung, kesatria, peri, subjek yang populer bagi anak laki-laki dan perempuan di usia ini. Buku-buku edukasi, judul-judul yang memperkenalkan alfabet, cara berhitung, mewarnai, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, Anda sebagai orang tua atau guru terutama ya, ini harus secermat mungkin memperhatikan sebagai berikut. Pilih buku yang berbahan khusus. Yang pertama ada bath book. Bath book ini berbahan plastik dan bersikap kedap air sehingga aman-aman saja kalau terkena tumpahan air minum, satu jus atau bahkan jika diajak mandi sama anak. Nah, itu yang kedap air dan bebas jika ketumpahan tidak membuat rusak ya. Kemudian cloth book. Pada umumnya buku ini terbuat dari kain yang lembut seperti kain felt atau flanel. Bagian dalamnya ada busa tipis ya, terus ada gambar-gambar di dalamnya yang merupakan gambar cetakan, namun gambar yang timbul yang dijahit. Nah, itu anak-anak lebih suka. Selain tak bisa dirobek-robek, anak pun bisa bergembira menyentuh gambar-gambar yang lembut itu. Kalau terkena tumpahan air atau susu, mudah sekali tinggal dicuci. Itu cloth book. Kemudian board book. Jenis buku board book ini terbuat bahan kertas yang tebal hingga tak mudah dirobek anak-anak yang baru belajar memegang buku. Karena anak masa ini memang senang bereksplorasi ya. Buku jenis ini memang mudah kotor dibanding buku yang berbahan kain atau plastik. Buku ini memang lebih mudah kotor, namun bisa dicuci juga. Buku ini lebih mudah didapat dan harganya relatif murah. Tak ada alasan lagi untuk tak mengizinkan anak memegang buku, hanya khawatir buku akan dirobek oleh anak. Jenis sumber bacaan yang disediakan. Artinya, sumber bacaan hendaklah disesuaikan dengan tingkat pemahaman berpikir anak, kedewasaan anak, serta menghindari sumber-sumber bacaan yang berbau pornografi.
cerita yang menjelekkan orang, tentang keluh kesah orang tua. Sediakan buku-buku bertemakan seputar pendidikan, akhlak, cerita, hikmah agama, dan sebagainya. Nah, kita harus benar-benar selektif ya. Jangan sampai anak-anak kita membaca buku-buku yang seperti ini. Jadi kita harus selektif mana yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Nanti seiring kedewasaannya baru jadi disesuaikan. Kualitas ilustrasi buku cerita. Ilustrasi dari buku cerita harus mendukung konsep ide, tindakan, peristiwa yang digambarkan dalam teks cerita itu. Nah, ilustrasi itu memang harus mendukung isi cerita itu. Karena ilustrasi itu memudahkan atau membuat anak lebih mudah berimajinasi dan memahami cerita tersebut. Kemudian genre buku. Ada 3 genre buku yang biasa digunakan untuk anak prasekolah, seperti dongeng, misteri, dan cerita rakyat. Ketiga buku bergenre tersebut bisa diprediksi ceritanya. Buku-buku yang bisa diprediksi ini adalah buku yang memiliki 1 atau lebih pola bahasa, pengulangan frasa, atau kalimatnya bahasa yang ritmis atau berirama. Kemudian buku berukuran besar. Buku besar merupakan versi buku cerita yang berukuran besar, biasanya berukuran 14 x 20 inci. Besarnya ukuran ini membantu anak-anak untuk melihat ilustrasi dan tulisan teks lebih jelas serta mendorong keterlibatan yang lebih besar pada cerita ini. Anak-anak bisa melihat tulisan dengan lebih baik jika tulisan ini di bagian atas setiap halaman lebih besar dibandingkan jika di bawah. Buku beralfabet. Buku beralfabet menunjukkan genre buku anak-anak yang pertama. Contohnya aja di Amerika Serikat di akhir 1600-an, bentuk buku alfabet ini fokus pada memasangkan setiap huruf dengan kata-kata yang dimulai dengan huruf-huruf tersebut. Misalnya B untuk bunga, menunjukkan nama yang umum, M untuk mawar. Maka ilustrasi bunga yang harus benar-benar terlihat seperti bunga supaya anak tidak bingung. Tips bagi keberhasilan keterampilan membaca anak. Nah, untuk keberhasilan ini salah satunya adalah dengan membaca keras atau read aloud. Nah, beberapa masukan guna meningkatkan keterampilan anak untuk membaca keras yaitu yang pertama, pilihlah buku-buku yang menggunakan banyak pengulangan. Hanya memiliki beberapa kata baru di setiap halaman. Dan ilustrasinya yang membantu anak untuk memahami kata-kata. Yang kedua, buku berteka-teki yang menggantikan gambar-gambar kecil yang berwarna dengan beberapa kata. Nah, anak-anak di sini pasti lebih tertarik dan senang mengisikan kata yang mewakili gambar-gambar. Yang ketiga, pilihlah bahan bacaan yang sesuai dengan keterampilan anak. Apabila ia harus membunyikan suatu kata, buatlah ia membaca sebuah buku yang lebih mudah. Jika belum bisa, bimbinglah anak. Nah, jika anak itu menjadi frustasi ketika membunyikan suatu kata dan dia tidak bisa atau kesulitan, pasti Anda sebagai guru atau orang tua tentu sabarlah kuncinya. Kemudian tunggu sampai anak menyelesaikan suatu kalimat bacaan sebelum memperbaiki suatu kata yang digunakan secara tepat. Menunggu untuk melakukan perbaikan pada anak dan membiarkannya membaca kalimat tersebut secara menyeluruh. Jadi intinya harus sabar. Kemudian tanyakan pada anak kalimat tersebut sudah tepat atau tunjukkan kata yang salah dibacanya daripada terhadap komentar umum mengenai hal tersebut. Nah, bila anak ingin membacanya kembali, biarkanlah membaca kisah yang sama, bahkan beberapa kali gitu. Karena pengulangan itu akan meningkatkan daya ingat dan rasa percaya diri anak. Itu membuat anak ia menguasai suatu keterampilan yang penting. Selanjutnya, amati tanda-tanda kalau anak sudah mulai jenuh atau bosan. Bila anak sudah bosan atau jenuh, bacakan untuknya sementara waktu. Biarkan ia istirahat dengan minum atau makan. Setelah itu lanjutkan bila anak sudah siap. Kemudian yang ke-8, ujian atau reward akan mendorong anak Anda lebih termotivasi. Jadi pujilah ketika anak sudah berhasil atau sedikit ada perbaikan. Puji bisa berupa pelukan, usapan, ucapan selamat, hadiah kecil seperti buku cerita, dan lain sebagainya.
Pendekatan-pendekatan terhadap literasi dan membaca. Literasi dan membaca adalah tujuan terpenting pendidikan nasional, bukan hanya untuk anak tetapi juga untuk setiap orang. Nah, Anda sebagai pendidik atau guru dapat melakukan pendekatan dalam aktivitas pembelajaran. Nah, ini adalah beberapa pendekatan yang dapat bagi instruksi membaca yang dipadukan dengan program membaca tingkat dasar. Yang pertama adalah seluruh kata. Ini adalah metode paling populer yang digunakan bagi pengembang literasi membaca, yaitu pendekatan seluruh kata atau whole word approach atau pendekatan look-see approach. Jadi anak belajar seluruh kata sekaligus. Contohnya kucing, ayam, duduk, dan mengembangkan kosakata. Sekali lihat yang memampukan mereka memulai baca tulis. Nah, berdasarkan pendekatan ini, Anda bisa mengajarkan membaca anak lewat pendekatan seluruh kata. Labeli semua di dalam kelas seperti buku, lemari, rak, bangku, dan lain sebagainya sebagai cara mengajarkan kosakata. Kemudian buatlah dinding kata atau word wall. Dinding kata adalah kumpulan kata yang didisplay seperti kata-kata yang diletakkan di dinding kata dari cerita yang dibacakan, daftar kosakata khusus, dan tulisan anak-anak. Lalu buatlah dinding kata interaktif, interactive word wall. Dinding kata interaktif adalah kumpulan kata yang dapat digunakan di dalam kelas dan anak dapat membuat kalimat atau aktivitas literasi di kelas lainnya. Nah, selanjutnya adalah pendekatan fonik. Pendekatan populer lain literasi membaca adalah instruksi fonik atau phonic instruction yang menekankan korespondensi huruf dengan bunyinya. Jadi antara huruf dengan bunyi yang ditekankan. Kemudian pengalaman bahasa. Metode lain pengembangan literasi dan membaca. Pendekatan pengalaman bahasa atau language experience approach. Pendekatan ini berpusat pada anak, tumbuh, dan pengalaman-pengalaman yang menarik minat mereka. Bahasa seutuhnya. Pendekatan bahasa seutuhnya atau whole language approach yang mendukung penggunaan aspek bahasa, yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara sebagai basis untuk mengembangkan literasi. Nah, di sini anak-anak belajar membaca menulis melalui bercakap-cakap, belajar membaca lewat menulis lewat membaca. Pendekatan yang seimbang. Pendekatan ini menggunakan banyak metode untuk mengajarkan literasi dan membaca di lingkungan kaya tulisan atau print-rich environment. Lingkungan ini meliputi pelabelan, semua benda di dalam kelas, di sekolah maupun di rumah. Ini bagi yang di rumah. Membuat papan buletin berisi jurnal-jurnal, cerita, apapun yang dibuat anak sendiri. Dinding kata, beragam buku, dan majalah di semua genre. Apa saja yang diperlukan atau yang diperhatikan sebelum mengajar membaca? Nah, ini membaca ala Montessori. Seorang anak kecil tidak diajari menulis. Ia disodori pengalaman konkret tertentu yang membantunya mengembangkan kemampuan motorik dan kemampuan lainnya yang mengarahkan ke penemuan kemampuan menulis secara mandiri. Itu menurut Montessori. Yang perlu diperhatikan sebelum mengajar anak membaca ini menurut Glendoman, syarat terpenting adalah orang tua dan anak harus ada pendekatan yang menyenangkan. Karena belajar membaca merupakan permainan yang bagus. Anda sebagai orang tua atau pendidik guru harus ingat bahwa belajar adalah permainan yang menggairahkan dalam hidup. Belajar bukanlah bekerja, belajar adalah pahala bukan hukuman. Belajar adalah bersenang-senang, bukan bersusah payah. Belajar adalah suatu kehormatan dan lain sebagainya. Bahan yang sesuai. Bahan-bahan yang dipakai buat mengajar membaca bentuknya sangat sederhana. Bisa disusun dengan memperhatikan kenyataan bahwa membaca adalah suatu fungsi otak. Gitu. Nah, kemudian jangan tegang. Anak adalah instrumen yang paling peka yang dapat Anda bayangkan. Intinya tidak boleh tegang tapi santai ya. Santai, jangan mulai bermain membaca, yaitu sambil bermain tetapi menyenangkan. Memperhatikan pertanda.
Rentang suatu konsentrasi anak itu sangat pendek, maka batasi waktu membaca maksimal hanya 10 menit saja. Jika dia tanpa antusias atau anak antusias ingin terus membaca ya tidak masalah. Tetapi kalau anak sudah mulai bosan ya jangan dipaksa gitu ya. Anak di bawah usia 5 tahun adalah usia golden age. Bahkan usia ada yang mengatakan Ari 0 sampai 7 atau 8 tahun. Usia emas di mana anak mudah menyerap pengetahuan dengan cepat. Sebagai orang tua atau pendidik, seyogyanya Anda harus dapat menstimulasinya. Daya ingat anak terbatas. Nah, itu yang kita ingat bahwa sebelum mengajarkan membaca, tidak semua anak memiliki kemampuan memori daya ingat yang kuat. Ada yang merasa belajar membaca merupakan beban yang berat. Nah, itu kita yang harus ingat. Kemudian konsentrasi terbatas. Ada anak yang setelah 10 sampai 10-15 menit lagi sudah tidak fokus lagi. Ini termasuk hal yang wajar. Jika kurang dari waktu tersebut berarti anak lemah konsentrasinya. Maka anak ini perlu dirangsang secara khusus agar dapat berpikir fokus. Kesulitan dan kendala dalam mengajarkan anak belajar membaca. Nah, ini yang paling sering dialami oleh kita ya sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang tua. Dalam pelaksanaan mengajar membaca itu kan kita dihadapkan pada hal yang sulit itu pasti, terutama di kelas rendah atau anak-anak awal baru mengenal huruf. Yang pertama, kurang mengenali huruf. Ketidakmampuan anak dalam mengenali huruf-huruf alfabet sering dijumpai oleh guru. Jadi anak itu sulit membedakan huruf besar kecil. Yang kedua, membaca kata demi kata. Jenis kesulitan ini biasanya membaca setelah membaca sebuah kata, tidak segera diikuti kata berikutnya. Hal ini disebabkan gagal menguasai keterampilan pemecahan kode atau decoding, kemudian gagal memahami makna kata dan kurang lancar membaca. Yang ketiga, pemparafrase yang salah. Dalam membaca, anak seringkali melakukan pemenggalan, berhenti membaca pada tempat yang tidak tepat, atau tidak memperhatikan tanda baca, khususnya tanda koma. Jadi anak pemenggalannya itu tidak tepat, asal membaca intinya, tidak berhenti. Berhentinya tidak pada tanda yang tepat gitu ya. Kemudian miskin pelafalan. Ketidaktepatan pelafalan kata disebabkan anak tidak menguasai bunyi-bunyi bahasa atau fonem. Kemudian penghilangan. Penghilangan yang dimaksud adalah menghilangkan atau tidak dibaca kata atau frase dari teks yang dibacanya. Biasanya disebabkan ketidakmampuan anak mengucapkan huruf-huruf yang membentuk kata. Yang keenam, pengulangan. Nah, ini ya. Kebiasaan anak mengulangi kata atau frase dalam membaca disebabkan oleh faktor yang tidak mengenali kata, kurang menguasai huruf, bunyi, dan rendah keterampilannya. Pembalikan. Beberapa anak melakukan kegiatan membaca dengan menggunakan orientasi dari kanan ke kiri. Jadi terbalik itu. Ketika kata nasi dibaca dengan isan. Itu atau pembalikan itu terjadi dalam membunyikan huruf-huruf. Misalnya B dibaca D, P dibaca G. Kemudian penyisipan. Kebiasaan anak untuk menambahkan kata atau frase dalam kalimat yang dibaca juga dipandang sebagai hambatan dalam membaca. Misalnya anak menambah kata seorang dalam kalimat anak sedang bermain. Penggantian. Kebiasaan mengganti suatu kata dengan kata lain disebabkan ketidakmampuan anak membaca suatu kata, tetapi dia tahu dari makna kata tersebut. Misalnya karena anak tidak bisa membaca kata mengunyah, maka dia menggantinya dengan kata makan. Menggunakan gerak bibir, jari telunjuk, dan menggerakkan kepala. Kebiasaan anak menggerakkan bibir, menggunakan telunjuk, dan menggerakkan kepala sewaktu membaca dapat menghambat perkembangan anak dalam membaca. Selanjutnya, kesulitan konsonan. Kesulitan dalam mengucapkan bunyi konsonan tertentu dan huruf yang melambangkan konsonan tersebut. Kesulitan vokal, kesulitan klaster diftong dan digraf. Kemudian yang dinamakan diftong itu kan gabungan dua vokal, kemudian digraf dua huruf yang melambangkan satu bunyi. Nah, yang selanjutnya kesulitan menganalisis struktur kata. Anak seringkali mengalami kesulitan dalam mengenali suku kata yang membangun suatu kata. Akibatnya anak tidak dapat mengucapkan kata yang dibacanya. Tidak mengenali makna kata dalam kalimat dan cara mengucapkannya. Hal ini disebabkan kurangnya penguasaan kosakata, kurangnya penguasaan struktur kata, unsur konteks, dan lain sebagainya. Ini ada faktor penghambat minat dan kegemaran membaca anak dari segi endogen, misalnya disleksia. Disleksia adalah ketidakmampuan membaca atau memahami tulisan. Ini banyak sekali, saya ringkas saja ya.
Kemudian ada anak yang terkena disleksia. Nanti di buku ini dijelaskan juga seperti apa sih disleksia, kesulitannya seperti apa gitu, dan ada cara mengatasinya. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Nah, ini gangguan konsentrasi, nanti dibahas juga. Kemudian tunanetra, jadi ini apa saja yang mengganggu atau hambatannya ketika membaca menulis. Kemudian gangguan dalam pengucapan dan bicara, gangguan saraf, gangguan fisik, gangguan emosi. Sedangkan di faktor eksogen, orang tua bukan pembaca atau tidak bisa membaca. Anak itu kan peniru ulung. Anda sebagai orang tua yang pertama kali menjadi objek yang ditiru. Nah, itu yang peniruannya. Kemudian kendala dua bahasa dalam rumah itu juga sebagai kendala. Kurangnya media untuk belajar membaca, anggota keluarga yang lain tidak suka membaca. Ini menjadikan anak tidak gemar membaca, ini salah satu sebabnya. Mengatasi anak yang mengalami kesulitan membaca permulaan. Nah, ini akan saya teruskan lagi nanti di video selanjutnya, yaitu video yang terakhir, video yang keempat. Jadi nanti buku ini kayak gitu. Anak gemar baca tulis itu ada part 1, 2, 3, 4. Nah, ini ketiga. Semoga bermanfaat. Bagi ingin ada yang bertanya atau berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di video yang keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.